Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya, Ridho Putra Irmansyah, akan menuturkan cerita rakyat dari Garut, Jawa Barat yang berjudul Situ Bagendir. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Storytelling Rakyat Nusantara oleh Feni Andiani. Di sebuah desa yang sangat indah di daerah Garut, terbentang hamparan sawah hijau yang luas. Padi-padi menari pelan tertiup angin. Air sungai mengalir jernih, gemericik. Dan di kejauhan, gunung berdiri megah, diselimuti kabut tipis. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut pagi yang damai. Angin berhembus pelan, air mengalir tenang. Jika hati baik dan tulus, hidup pun jadi senang. Namun di balik keindahan alam itu, hiduplah seorang wanita kaya. Namanya Nyai Bagendir. Ia sangat kaya, sawahnya luas, limpah penuh, rumahnya besar. Tetapi hatinya keras dan sangat kikir. Suatu hari, saat matahari bersinar hangat, dari ujung desa nampak seorang laki tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia berjalan melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk di sini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang wanita kaya. Hal seperti ini harus segera diakhiri, pikir si kakek. Ia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Saya lupa tanya. Oh iya, Kek, ada apa? Di manakah saya bisa menemukan orang paling kaya di desa ini? Oh, maksud kakek rumahnya Endir. Sudah dekat, Kek. Kakek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nanti kakek belok kiri. Nanti kakek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang kakek ada perlu apa sama Nyi Endir? Saya mau minta sedekah. Percuma saja minta sama dia. Kapan kalian dikasih? Kalau lapar, kakek boleh kok makan di rumah saya, tapi seadanya. Tidak perlu, kakek hanya ingin melihat reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh ya, tolong beritahu para penduduk agar siap-siap untuk mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Kakek bercanda? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endir. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang berharga dari kalian. Setelah itu, si kakek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong.
Sementara itu, Nyi Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis pun tiba di depan rumahnya Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Pengemis tua, cepat pergi dari sini sebelum tanah rumah ini kotor terinjak oleh kakimu. Saya mau minta makanan. Mungkin ada sisa makanan yang saya bisa makan, karena sudah 3 hari saya tidak makan. Apa begitu? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, beli, sudah jangan minta. Cepat pergi sebelum saya seret. Si kakek tidak bergeming dari tempatnya. Nyai Endit, keluarlah! Saya mau minta sedekah! Nyai Endit! Centeng-centeng berusaha menyeret si kakek yang terus berteriak-teriak, namun tidak berhasil. Siapa sih yang teriak-teriak di depan warung? Ganggu orang amat saja. Hei, siapa kamu kedua? Teriak-teriak di depan warung. Saya mau minta makanan, karena sudah 3 hari saya tidak makan. Gak makan? Kau minta sama saya? Tidak ada, cepat pergi sebelum banyak lalat ilmumu. Si kakek bukannya pergi, tetapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyi Endit dengan penuh kemarahan. Endit, selama ini Tuhan memberi rezeki berlimpah, tetapi kau tidak bersyukur, kau pikir sementara itu para penduduk menderita kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Kini terimalah hukumanmu. Kau mau menemukanku? Gak salah nih. Kau gak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja, kau pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar kaki gila! Apa susah menyebutkan? Tanpa tenaga pun, aku bisa. Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Namun tongkat itu tidak bergeming. Lalu Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan 2 tangan. Namun tongkat itu masih tidak bergeming juga. Siapa? Centeng, cepat cabut tongkat itu. Awas kalau tercabut, ganti kalian aku potong. Centeng-centeng berusaha mencabut tongkat itu, namun tidak berhasil meski sudah ditarik oleh 3 orang. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat itu. Dengan sekali hentakan, tongkat si kakek tercabut dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tacapan tongkat si kakek menyembur air yang sangat deras. Langit menjadi gelap, guntur menggelegar, hujan turun deras. Dari tongkat itu muncul air, semakin lama semakin besar. Air! Air keluar dari tanah! Teriak warga. Sawah berubah menjadi genangan luas. Endit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah akibat penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam bersama air ini. Emasku, hartaku, tolong! Air semakin tinggi,
kembali. Air luas itu menjadi danau. Tenang, indah. Danau itu tidak disebut Situ Bandir. Berbagi itu indah, hati jadi bahagia. Tolong menolong sesama, hidup damai selamanya. Pesan dari cerita ini, bila ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus membantunya. Janganlah kita menjadi orang yang serakah. Orang yang serakah akan dijauhi teman. Sekian dari saya.